ingin menghargai orang-orang yang terkena bom Hiroshima Nagasaki, tapi diabadikan. Mereka itu punya kelebihan lebih gitu. Oh my god, Naruto, kamu keren banget sih, Masashi Kishimoto sudah menciptakan anime yang epic banget dan ceritanya sangat menyentuh emosional. Segala nilai-nilai itu ada gitu. Assalamualaikum minasan, welcome to Residence Channel. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, jadi kali ini kita excited banget guys. Karena apa, Kis? Karena kita bakal menuhin request dari kalian. Jadi ada kakak sebentar kita lihat dulu. Di sini ada Kak Aswara Adinegara. Jadi ada dari Kak Aswara Adinegara yang memang minta request ya, Bilkis ya. Betul. Coba tolong bacain dong requestannya. Jadi di sini kata Kak Aswara Adinegara, wah seru nih konten tentang Naruto. Kalian bikin podcast dong, ngobrol seputar Naruto, ARC terbaik, opening terbaik, dan lain-lain. Katanya Thank gitu. you Kak Aswara. Oke, jadi kali ini kita bakal memenuhi request dari Kak Aswara ya. Ya betul. Kita akan membahas terkait seluk-beluk dari Naruto lah gitu ya. Bagaimana Masashi Kishimoto ini terinspirasi untuk membuat cerita Naruto. Salah satunya bagaimana episode terbaik nih menurut kita, terbaik, opening terbaik dan juga closingan terbaik versi kita. So jangan skip video ini, tonton sampai habis ya guys. Hajime Masho. So, jadi Naruto itu adalah menjadi salah satu anime terlaris sepanjang masa ya di dunia yang telah mencetak lebih dari 130 juta kopi loh di Jepang. Nah, jadi anime ini juga diserialkan di majalah Shonen Jump dan juga manga dari Naruto ini telah didistribusikan ke 20 negara dan untuk animenya telah didistribusikan ke 60 negara nih. Wah, keren banget ya Bilkis ya. Banget. Kemudian anime Naruto ini tuh dibuat oleh Masashi Kishimoto. Nah, jadi si Masashi Kishimoto ini membuat komik percontohan dulu nih sebelum yang Naruto cerita sekarang. Itu tuh tahun 1997 ya, pada bulan Agustus. Ya, kemudian pada September 1999 hingga November 2014 itu kini komik Naruto itu ceritanya sesuai dengan yang saat ini kita lihat gitu ya melalui animenya, kita baca manganya. Kurang lebih itu tuh 15 tahun loh, Kis. Lama Lama banget loh guys membuat 500 episode ya untuk animenya. Ya tapi ini keren. Untuk 500 tuh Shippuden aja, Bil. Iya, 200 itu yang kecilnya. Jadi total 720 gitu ya. 720 episode, keren ya guys ya. Keren. Nah guys, belum lagi anime Naruto ini diadaptasi oleh berbagai bahasa di belahan dunia. Contohnya ini ada dari bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Viz Media asal Amerika Utara dan Inggris. Kemudian ada dari Madman Entertainment yang ini tuh diterbitkannya dari Australia. Sugoi desu ne. Ya, sugoi. Nah, jadi gimana sih inspirasi Masashi Kishimoto untuk memulai membuat animasi karakter Naruto ini sih, Kis? Nah, jadi anime Naruto ini terinspirasi dari Journey to the West, asal dari novel Tiongkok klasik yang menginspirasi Naruto dan juga One Piece nih. Begitu. Ya, nah terutama pada karakter seperti Sun Wukong atau Kera Sakti. Jadi Sun Gokong atau Sun Wukong ini adalah pejuang yang mampu melawan panglima-panglima hebat di kayangan. Dia juga dapat menghafal berbagai mantra untuk menghembuskan angin, membelah air, terus menyulap lingkaran, lindungan dari ancaman setan. Gitu, jadi Kak. Kalau dipikir-pikir nyambung juga sih, Bias. Nyambung. Karena kan kalau kita melihat anime Naruto ada beberapa ninjutsu, elemen api, elemen angin, elemen air dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Dan ternyata memang ada hubungannya ya. Ini sama jadi inspirasi novel dari, tersebut ya. Ya, dari novel klasik Tiongkok. Wah, thank you for insight-nya Kak Bilkis. Iya, sama-sama Kak Indah. Kak Resti. Nah, terus inspirasi dari Masashi Kishimoto tuh nggak dari itu aja, Kak. Dia juga terinspirasi dari kisah pribadinya, kisah pengalaman hidup pribadinya. Menarik. Yang dimana
dia itu kan dua bersaudara dan itu tuh kembar. Dia ini sebagai kakaknya dan beliau punya adik. Nah ini tuh emang punya sangkut pautnya kayak mirip Naruto dan Sasuke gitu. I see. Jadi ada kisah pribadi yang memang lumayan relate Iya, dengan kisah jadi Naruto dan dimasukkan. Sasuke gitu ya. Jadi terinspirasi dimasukin. Pantesan seru banget ya Iya, begitu. jadi- Mereka tuh kayak rivalnya tuh keren banget sih. Feel-nya kerasa, Iya, terus ternyata perangnya memang kerasa. benar-benar iya. ini ya. Pantesan cerita Naruto tuh touching Iya. banget sih, tentang keluarga ada, sahabat ada, Iya. percintaan ada dan lain sebagainya sih. Wah, keren sih. Iya. Sugoi, Makanya- kakoi. Nah, aku juga mau nambahin nih, Kak Bilkis. Iya, boleh. Jadi cerita Masashi Kishimoto ini tuh bukan hanya terinspirasi dari novel dari Cina, terus bukan juga dari kisah hidupnya, tapi juga memang ada beberapa mitologi dari Jepang yang memang diadopsi dan dibawa ke manga juga anime Naruto gitu. Oh, Salah iya? satunya kan untuk branding juga lah, branding Jepang juga dong. Bener sih, Kayak, dari mitologi. Sorry nih, aku ke produk lain kayak drakor aja. Pasti kan ada beberapa culture, ada juga beberapa yang dimasukin gitu ya. iya, ada Supaya beberapa orang tuh makanan, kenal. iya, makanan khas dari daerah tersebut dan Iya. of course gitu ya, selain culture-nya juga ya mitologi itu kayak mitos-mitos gitu. Bener Cerita sih. rakyat dari Jepang karena kan kalau kita memang menonton Naruto itu tuh benar-benar kayak ada tradisionalnya Iya, kan bener. rasanya tuh bukan yang modern banget. Iya, Jadi bukan mungkin modern. Masashi Kishimoto tuh secara gak langsung ingin mengangkat dan melestarikan gitu Iya, ya betul. kebudayaan Jepang itu sendiri. Benar-benar. Nah, asal Bikis tahu nih, ternyata seorang Masashi Kishimoto tuh ngefans berat loh. Dan memang terinspirasi dari karya lain nih. Salah satunya itu dari manga dan anime yang berjudul Akira karya Katsuhiro Otomo turut memberi pengaruh atas karya-karya dari Kishimoto. Jadi sebenarnya nih Kak Bilkis dan teman-teman, memang Masashi Kishimoto tuh ngefans berat nih sama seseorang. Siapa tuh? Beliau adalah Akira Toriyama yang memang menciptakan salah satunya anime dari Dragon Ball. Oh, jadi emang banyak insight Iya, gitu ya. banyak insight lah tentunya. Dan for your information, karya pertama dari Kishimoto itu mulai membuat manga yang berjudul Hitari-kun. Oh, Yang memang menceritakan cerita tentang ninja remaja gitu. Jadi kurang lebih ya sama lah tentang mirip-mirip ninja. ya. Tapi ini ceritanya ninja remaja, tapi kalau dipikir-pikir Naruto juga yang Shippuden juga ninja remaja kan. Tapi masih ninja kecil. remaja. Shippuden. Oh, Shippuden. Ya, ninja remaja. Kemudian itu tuh beliau membuat karya tersebut tuh selagi masih di bangku sekolah dasar. Siapa? Masashi Kishimoto. Oh iya. Keren gak sih? Jadi memang guys, cobalah ini tolong contohin. Kalau kalian suka apa nih dari sejak dini, tolonglah terusin gitu guys. Fokus. Siapa tahu itu akan menjadi salah satu batu loncatan buat kalian gitu, mencapai cita-cita yang kalian inginkan dan juga sukses di kemudian hari seperti seorang Masashi Kishimoto. Jadi dari SD guys, dari SD. Tapi for your information juga nih, aku sempat baca-baca juga beberapa dari seorang tokoh Masashi. Jadi dia tuh SD kan fokus nih, tapi sempat diejek-ejek waktu sekolah lah, gambarannya lah jelek apalah, terus sama orang tuanya juga sempat kamu tuh kayak nggak cocok untuk menjadi seorang mangaka, udah fokus aja sekolah, ibaratin seperti itulah. Terus kemudian SMP agak lupa, terus gara-gara ada sebuah karya dari Akira Toriyama yang tadi tuh ngefans, akhirnya beliau tuh kayak pengen mencoba gambar yang sesuai dengan ilustrasi Akira Sang. Kok susah ya nggak mirip-mirip menurut beliau tuh. Dan beliau tuh sadar karena memang setiap gambaran itu memiliki ciri khasnya gitu. Jadi nggak akan bisa disamakan gitu. Betul. Nah dari situlah Masashi Kishimoto tuh muncul tekad gitu, coba lagi nih aku gambar tapi versi diriku, origin gitu, original from Masashi. Dan karena ya inspirasi dari tadi, mengulik-ngulik, pikir-pikir kok nggak bisa gitu ya, karena memang setiap tangan juga memang menghasilkan karya yang berbeda juga gitu ya.
Karena apa guys? Karena garis tangan setiap orang juga berbeda kan, sidik jari orang berbeda lah ibaratnya seperti Iya, itu. betul. Ya jadi hasilnya pun akan berbeda. Jadi waktu SMA diterusin lagi nih, menggambar ada ajang sesuatu ikutan. Tapi yang jadi masalah, beliau itu lumayan hancur ininya prestasinya. Gara-gara ini ya, Gara-gara fokusnya menggambar. sama menggambar. Terus gimana? Jadi beliau tuh ranking ke-34 dari 38 murid, guys. Sumpah. Tapi dibalik itu semua kan beliau Nah, punya, gara-gara itulah ya, kayak kalau Jepang tuh aku kayaknya feel banget ya. Kalau orang nggak ambis gitu ya, mau menuju tahap akhir SMA, SMK, itu pasti kayaknya frustasi banget nggak sih? Aku nggak bisa nih masuk universitas. Iya, bener. Karena kan di sana tuh ujiannya memang menjadi tolak ukur keberhasilan biar bisa masuk sesuatu tuh dari ujian kan. Bahkan nggak lulus lah, bisa dibilang ini kayak terendah banget. Dan Masashi Kishimoto tuh sempat kayak, aduh aku udah hancur nih, nggak bisa masuk universitas, padahal aku tuh bermimpi untuk menjadi seorang mangaka. Tapi alhasil beliau bangkit lagi dan masuk ke memang langsung sekolah akademinya tuh akademi seni gitu. Mungkin semacam sekolah tinggi seni lah. Itu berarti Tapi bukan universitas, tapi universitas, tapi khusus untuk seni. Tapi judulnya tuh bukan universitas, tapi sekolah tinggi lah. Ibaratnya seperti itulah jika diibaratkan di Indonesia. Gitu guys. Menarik bukan? Menarik banget. Semoga bisa menjadi insight buat kita semua ya. Semangat terus untuk mencapai cita-cita guys. So sekarang kita akan membahas tentang ARC terbaik versi kita. Yeay. Dari Birkis dulu deh boleh. Nah kalau semisal dari aku, ARC terbaik dari aku tuh waktu perang dunia Shinobi yang lawan Madara. Itu tuh kayak iya sih seru banget. Iya, kalau kakak gimana? Kalau aku invasi Pain. Pain Coba juga tolong seru banget. Ceritain dong kenapa sih kamu bisa menurutmu itu versi terbaik gitu. Karena di situ tuh punya banyak kayak apa ya, cerita-cerita yang emang baru diketahui saat itu. Terus juga emang pokoknya tuh banyak hal yang oh my god gitu, kayak keren, seru, dan emang itu tuh Madara tuh keren banget loh, unexpected lah ya. Iya, unexpected banget, kayak dia satu orang lawan seluruh shinobi yang ada di 800, iya, 80.000 ya, ya, 80.000 terus belum lagi lawan 5 apa itu 5 para kage. Iya, 5 para kage dan yang lainnya. Itu tuh yang buat aku tuh kayak oh my god. Jadi kamu ngefans gitu sama Madara? Dibilang ngefans juga enggak juga sih. Gimana ya? Tapi mungkin di situ kayak keren gitu iya, ya. Kayak keren. Itu sih. Kalau kakak gimana? Kalau aku sendiri sih kayak, jadi pada saat itu tuh kan Naruto menjadi seorang buronan Akatsuki. Untungnya kan beliau itu di dunia lain lah ibaratin. Iya. Di Gunung Myobi kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. Nanti juga aku bakal koreksi tulisan di sini. Nah akhirnya, aduh gila-gilaan guys, itu si ke-6 Pain. Gila guys. Namanya juga mata apa sih yang ungu tuh? Rinnegan ya? Iya, Rinnegan. Mata dewa ya katanya kan. Jadi sebenarnya tuh itu tuh job desk-nya cuma 2 orang guys. Cuman Conan sama Pain. Iya. Tapi karena Pain itu bisa ibaratin kata bisa memberikan nyawa gitu ya. Akhirnya orang-orang yang memang sahabat-sahabat Pain dulu tuh yang anggota Akatsuki dulu, The Real of Akatsuki, tanpa campuran dari Obito dan juga Madara dan juga Kaguya gitu ya guys ya. Zetsu hitam, Zetsu putih. Nah itu tuh memang benar-benar positif lah, ingin komunitas yang ingin membantu para desa supaya sejahtera apalah gitu ya. Karena kan latar belakang Pain juga desanya jadi desa yang memang terus-terusan hujan, terus menangis gitu ya. Makanya Pain guys, namanya juga Pain. Seorang tuh tidak akan merasakan rasa sakit jika orang tersebut tidak merasakannya gitu guys. Jadi Pain tuh benar-benar peka lah dengan rasa sakit gitu guys, segala rasa sakit. Makanya dia ada itikat baik untuk bisa menolong orang. Karena kan Pain, Nagato sama
Conan itu kan menjadi murid Jiraiya Sensei Iya, juga, sama kayak sama. Naruto gitu guys. Jadi si ke-6 pain ini, ke-5 pain itu gitu ya, itu tuh sudah tidak bernyawa sebetulnya, tapi dibangkitkan lagi, dipasang lagi mata Rinnegan-nya, jadi punya kekuatan. Karena konsepnya itu kekuatan dari pain salah satunya mereka harus saling bekerja sama antara ke-6 pain itu gitu. Jadi memang sulit dikalahkan juga, tapi beruntung banget Jiraiya Sensei itu sangat-sangat berjasa masuk pakai kodok waktu itu ya, jalur kodok ke desa tersebut. Karena desa itu tuh beneran kayak otomatis lah bakal kedeteksi kalau ada orang asing yang bukan dari desa tersebut masuk gitu. Makanya kenapa lewat katak Ya, lewat katak gitu ya. cari tahu dan akhirnya ketemu nih sama Pain, tapi bukan Pain langsung, bukan Nagato langsung. Pokoknya salah satu dari ke-6 Pain susah banget dikalahinnya, akhirnya kalah satu, dibawa jasadnya ke Konoha, diteliti, gak lama kemudian langsung diinvasi oleh Pain. Gila banget, langsung Pain dan Conan langsung menyerangnya tuh bener-bener, kan di situ tuh ada perlindungan Ya, warna biru perlindungan. gitu kan, pendeteksi lah. Jadi kalau ada orang asing yang masuk itu pasti kedeteksi sama yang pikiran-pikiran apa sih? Pokoknya yang kekuatan ini nih ayahnya Ino lah ya, ayahnya Ino. Kekuatan yang memang langsung masuk gitu tuh kayak Apa orang ya indigo namanya? gitulah ya, bisa dibilang bisa menerawang gitu-gitulah. Bisa transfer pikiran, merubah pikiran gitu-gitulah. Dan udah kedeteksi nih, wah itu mah langsung jor-joran guys, langsung bom, langsung dibom gitu guys. Kayak gas setengah-setengah gitu. Dan yang paling gila banget tuh ya, karena Pain mungkin marah sekali karena Naruto tuh nggak keluar gitu intinya. Dan di situ kan Tsunade udah khawatir lah, Naruto cepat kembali. Satu sisi juga dari Danzo, para petinggi lainnya itu tuh nggak pengen. Udahlah Naruto kasihin ibaratin atau gimana lah gitu. Karena apa? Karena biar desanya tuh nggak dibom. Iya. Intinya gitu sih. Tapi kan Tsunade-nya juga ada clash lah antara Tsunade dan juga Danzo, karena kan Tsunade tuh cucunya dari Hokage 1. Jadinya secara ideologi ini memang ada politiknya juga guys. Secara ideologi juga memang berbeda antara Danzo, antara Hokage pertama tuh siapa namanya? Hashirama Senju. Gitu lah. Ada beberapa perbedaan dan hasilnya setelah itu ya Pain itu benar-benar pakai Chibaku Tensei, ada guys. Tenenenit, langsung itu mah semua harus merasakan rasa sakit, intinya kayak gitu, langsung dibom. Dan bom itu tuh benar-benar kayak real banget guys, real orang Jepang rasain. Oh yang ini ya bom Nagasaki sama Hiroshima dan Nagasaki, dan memang sebesar itu guys. Dari sedikit atom bisa menjadi semuanya rusak. Ada yang meninggal, ada yang buta dan lain sebagainya kan. Dan sebenarnya guys, kalau aku panjang lebar tentang Naruto nih ya, salah satu klan yang memang terinspirasi dari Byakugan. Ya, yang Byakugan dari klan Hinata. Ya, Hinata tuh Hyuga. Klan Hyuga itu terinspirasi dari waktu waktu bom turun. Nah, kan itu matanya tuh jadi orang-orang yang nggak bisa ngelihat gitu guys. Nah, warnanya tuh kayak gitu, makanya jadi ingin menghargai orang-orang yang terkena bom Hiroshima Nagasaki, tapi diabadikan. Mereka itu punya kelebihan lebih gitu. Menurut di anime Naruto, dari matanya bisa melihat apalah gitu kan, mendeteksi. Jadi transparan gitu ya. Salah satunya gitu guys. Jadi ya aku juga feel langsung touching banget ya kalau udah ngebahas tentang bom-boman gitu ya. Apalagi memang itu selalu diperingati juga nih Hiroshima Nagasaki tuh gitu, hari bom sampai sekarang dan sedih banget guys. Kayak oh my god, Naruto, kamu keren banget sih Masashi Kishimoto, sudah menciptakan anime yang epic banget dan ceritanya sangat menyentuh emosional. Segala nilai-nilai itu ada gitu. Makanya kenapa makanya itu menurutku episode arc terbaik guys. Karena ya itulah, dari rasa sakit
seorang Pain gitu ya. Terus bomnya lah, apanya lah gitu, itu sih yang. Dan setelah itu pun ketika Nagato itu Pain kan, Pain dan Naruto bertemu, mereka tuh saling hati ke hati. Kalau mereka tuh sama-sama murid Jiraiya Sensei. Cobalah, ayo kita sebagai muridnya, kita harus menjadi shinobi yang memang menciptakan dunia yang damai, yang tanpa peperangan, yang tanpa kesedihan gitu. Tapi lu omong kosong, kata Pain, karena gue udah ngerasain sakit banget nih dari kecil, ibaratnya kan gitu. Omongan dari Jiraiya Sensei itu nggak bisa diwujudin gitu. Pokoknya Pain tuh mirip banget kayak Madara. Ya, kayak Madara ya. Makanya Madara tuh pengen pakai Mugen Mugen Tsukuyomi itu kan, buat dunia yang ilusi dunia yang damai. Ilusi loh guys, ilusi doang. Jadi gimana Kis? Kayak bermimpi gitu ya? Iya, kayak mimpi. Jadi kita punya mimpi apa? Iya, jadi kita misalkan punya cita-cita apa, nah di dunia Madara ini emang terwujud, tapi itu tuh cuma sekadar mimpi doang guys. Sebenarnya ada nilai baik, tapi ada nilai impossible gitu, nggak akan pernah terjadi gitu. Jadi lu jangan banyak mimpi lah. Sudah benar serba salah juga guys. Jadi intinya udah hati ke hati nih, ayolah. Nah akhirnya kan Naruto tuh si paling bisa meyakinkan, ceramah non jutsunya itu memang bisa meyakinkan orang-orang, termasuk Nagato yang memang keren banget sih menurut aku. Dia tuh nggak sadar punya kekuatan yang keren banget ya, dan dia juga nggak sadar kalau dia tuh bakal diincar matanya, salah satunya dengan itu Madara, Kaguya itu loh guys. Dan kembali lagi gitu ya, dan akhirnya udah yakin Pain itu merelakan nyawanya. Sedih banget ini. Kalau ingat lagi nih, Pain tuh ketusuk-tusuk banyak di sini. Karena tubuhnya tuh udah krempeng banget nih, udah kelihatan tulang rusuk. Itu aku sedih banget. Dan akhirnya mengembalikan semua nyawa gitu. Jadi guys, sebenarnya Kakashi tuh pernah meninggal. Mati suri ya Kis ya. Mati suri. Jadi Kakashi Hatake tuh udah pernah ketemu sama ayahnya di alam-alam yang di pertengahan. Kayak mereka tuh lagi ngobrol di perapian gitu. Iya, di perapian. Emang mirip banget ya. Iya. Putih Konoha. Jadi sempat meninggal. Sampai jumpa ayah. Iya. Ayah sepertinya jadi. Ini sudah waktunya langsung kembali gitu, jol aja bangun dari. Ini lucu juga sih, tapi terharu sih sebenarnya, terharu. Tapi ada sedikit funny. Dan setelah itu Pain meninggal, jasadnya disimpan khusus, hanya Conan doang yang tahu, dan juga Obito yang tahu, mungkin Madara juga tahu. Karena kan kalau nggak diambil itu udah disimpan rapat-rapat kan sama si Conan. Karena takut diambil, udah tahu lah sebenarnya tuh jalur Akatsuki yang sekarang tuh kayak gimana, emang beda. Tapi Nagato tuh nggak sadar, dia tuh dikendaliin gitu. Tapi Conan tuh udah sadar sebenarnya. Dan ya itulah yang menyebabkan aku suka arc ini, karena setelah itu kan Naruto tuh kayak menjadi pahlawan shinobi gitu guys. Pada saat itu langsung langsung dinaik-naikin Naruto tuh, kayak congrats gitu guys. Nah itu guys, Bilqis yang aku suka gitu, dan alasan-alasannya memang cukup mendalam ya guys ya. Kalau Bilqis ada lagi nggak sih arc terbaik selain itu? Ada, yang itu loh bagian Sasuke tuh udah tahu maksud dan tujuan Itachi selama ini, yang dimana dia tuh berkorban sebenarnya buat si Sasuke ini. Ya, pengorbanan. Iya. Itu kena banget. Kenapa? Yang ini bukan sih yang mode Edo Tensei bukan? Iya, yang gini. Yang udah jadi mayat. Oh yang gini. Yang dia kan baru tahu. Yang tak dua gini. Iya. Oh my god. Itu sedih banget, Ai. Iya sih. Kan dikasih penglihatan gitu kan sama Itachi. Sebenarnya itu kayak gini. Gimana sih pokoknya Aishiteru lah ya. Ada bacaan Aishiteru. Bagaimanapun kamu gitu, aku tetap mencintaimu. Iya. Aduh. Di situ juga Lulus Sasuke amat ya. Jadi baik kan, mulai berubah dia. Itu kayak bingung gitu nggak sih, Iya, brutal dari yang kayak kakaknya
baik killer, ojol ternyata dia teh baik, kayak ngeblank nggak sih? Itu jadi sosok Sasuke dan arahnya jadi bingung, malah dia mau balas dendam, baik dari mana? Malah mau menghancurkan Konoha yang udah membuat kakaknya menderita. Aduh, lupa ya. Tapi Naruto tuh ini sih, dia padahal dia tuh punya banyak alasan buat jadi karakter yang jahat, tapi dia tuh beda gitu. Siapa? Naruto. Iya gak sih, kalau misalkan dari pengalaman dia, dari kisah hidupnya. Oh ya. Tapi dia tuh yang sangat sakit. Iya, lebih sakit malah. Serba sakit gak sih? Iya. Serial Naruto tuh pasti ada semua shinobi tuh punya ada rasa kesakitan, guys. Makanya itu yang membuat aku suka sama Naruto gitu. Dan kalau aku pribadi selain itu perang. Ya, sama sih antara Sasuke dan Itachi, tapi aku yang bagian perang itu, perang saudara. Kayak keren aja. Jadi emang perang mata sih intinya. Kuat-kuat mata gitu, guys. Tapi lahirnya keren sih Itachi. Pakai jurus terampuhnya dan harusnya memang menang Itachi. Iya. Karena sakit. Ya, minum obat-obat terus satu sisi juga karena ya kehabisan darah sih. Kalau nggak mau udah menang. Terus Sasuke kan kalau nggak ada segel mah udah nggak ada apa-apanya, cetek gitu kan. Iya. Jadi Itachi juga mau nyelamatin Sasuke sebenarnya dari Orochimaru. Biar segelnya tuh pakai pedang Tonari gitu kan, yang dari Susanoo-nya gitu. Keren loh Itachi. Emang shinobi jenius sih Itachi. Iya. Tapi Minato juga jenius. Tapi jenius Itachi tuh kayak beliau itu cuma dicontohin sekali misalnya, tapi langsung bisa. Ya. Keren. Yes, guys, itu dia art terbaik menurut kami. Dan selanjutnya kita bakal omongin lanjut ya masalah opening dan juga closing dari Naruto versi terbaik kita. Ya. Dari Bilkis. Kalau aku openingnya di lagu Lovers sama Silhouette. Silhouette. Ya, Silhouette emang selalu itu ter-OP ya? Sih, iya, umum. Bluebird gimana Bluebird? Bluebird juga suka. Cuman kayaknya posisinya ketiga. Yang pertama apa? Silhouette. Iya, Silhouette dulu. Karena emang apa ya? Emang OP banget gitu. OP itu apa ya? Bahasa ininya kayak legend banget lah. Legend banget, kayak ciri khas gitu. Iya, ciri khas. Ya, terus gitu. Yang kedua Lovers, tahu. Ya, ini. Iya, benar. Ya, yang itu. Karena gak tahu kenapa ya, beda aja gitu beatnya. Enggak kayak apa ya, si isi dari si kalau itu bukan openingnya gitu, videonya, klipnya gitu, ya. Kalau kakak gimana? Itu aja. Kalau aku sih yang pertama of course Silhouette sama Bluebird. Enggak, aku belum beres ngomongnya maksudnya. Kenapa aku suka Silhouette? Karena kalian tahu kan untuk opening aku opening gitu. ini YouTubeku, karena memang energik banget ya. Terus memang momennya juga Perang Dunia 4, Perang Shinobi yang memang benar-benar energik dan seru lah. Ini kayaknya puncak episode deh gitu sih, paling seru ya. Terus kayak bawaannya tuh kayak pengen boe teh langsung lari-lari gitu guys. Kacau ya. Terus yang kedua aku sukanya yang Sign by Flow. Iya tahu. Ya tuh hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with the scar. Jerang. Jadi itu tuh kenapa aku suka, karena itu episode yang memang Itachi dan Jiraiya itu wafat. Itachi wafat gara-gara kan perang sama Sasuke gitu, dan Jiraiya meninggal kan gara-gara yang melawan muridnya sendiri. Dan di situ Sasuke dan Naruto sama-sama sedih gitu, jadi kayak it feels touching gitu. Jadi aku kenapa suka. Terus yang ketiga Bluebird, karena memang legend juga sih. Iya, Bluebird. Kata itala modana ita
Shita no wa aoi aoi an. Kalau nggak tahu yang shalala itsuka kito. Nah itu tuh sama penyanyinya yang Bluebird yang cewek itu. Iya. Gitu sih guys. Lanjut ke closingnya. Lanjut closing Ya. Bilkis. Kalau aku closing yang paling aku suka itu tuh ada dari lagu Alive sama Wine. Kalau Wine tuh yang masa kecil itu loh, yang emang Naruto-nya masih kecil, dan itu tuh emang epic banget sih guys. Yang lagunya apa ya? Akeboshi. Nih. Akeboshi bukan sih, atau Akeboshi bukan? Yang ini. Ya, benar Akeboshi kan. Nah, yang ini. Iya. Kalau kakak Ya sama lah, jelas lah. Kan Lihat closing outro aku YouTube ya, gimana outro. guys. Gitu sih, karena emang Ya. Legend itu tuh ini banget loh, yang versi Naruto jadul. Iya, Yang awal Naruto yang banget. awal banget. Terus yang kedua aku suka yang Harmony. Harmony. Harmony dari apa sih? Dari mana itu? Rhythm. 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 Nah ini tuh juga, ini tuh Naruto kecil guys. Iya, Naruto kecil. betul. Dia tuh menciptakan persahabatan antara Ino dan juga Sakura kayak gitu. Yang memang dulu masih polos gitu ya. Si Lugu. Sama-sama support, tapi semenjak sama-sama mencintai orang yang sama Sasuke. ini. Gara-gara Yang ini lo ya. nih. Semua jadi kacau persahabatannya, tapi Ada. ya lucu-lucu sih. Itu sih guys Ya. yang memorable banget menurutku. Terima kasih Kak Aswara Adi Negara yang memang udah request ini, jadi reminding us Iya. to the moment epic of Naruto. Dan guys, terima kasih juga yang telah nonton sampai akhir. Mohon maaf nih kalau kita memang banyak sekali yang diomongin gitu ya, karena aku lumayan lama udah nonton Naruto, terus kayak pengen mencurahkan apa yang setelah aku tonton, dan aku ingat-ingat kembali mendadak gitu guys, karena aku nggak nonton lagi Nggak waktu pas rewatch. mau ini buat videonya gitu, jadi kayak Ini juga kan excited kembali gitu. Kalau aku pribadi sih, jadi kalau aku pribadi udah nonton beberapa kali Naruto, berapa ya, 3 atau 4 gitu, tapi nggak bosan sih emang nggak menurutku, bosan, karena mungkin banyak ceritanya, dan juga ya emang nggak monoton juga sih, bervariasi banyak. gitu. Jadi aku kayak ya excited aja gitu, selalu excited. Kayaknya kenapa aku fans berat Naruto gitu. Nih sampai beli ini, sampai beli Itu mah bajunya. jangan dibilang ya ya. guys. Sebenarnya untuk action figurnya juga ada yang hilang, tapi nanti beli lagi lah ya. Ya, hai arigatou gozaimasu yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di Like, komen, di share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa nyalain loncengnya ya. subscribe juga guys, Ya, jangan subscribe lupa. juga. Sebagai yang ingin request kayak Kak Aswara Adi Negara. Nah, boleh sekali untuk tulis di kolom komentar di bawah ini, atau boleh DM aku juga. Feel free ya guys, aku terbuka banget. Bahkan kita senang kalau ada yang request ya. Ya, betul. Hai, arigatou gozaimasu. Sehat-sehat selalu guys. Ciao.